Saya pernah menonton ceramah Ustaz Adi di YouTube tentang Nabi SAW jarang sekali berdoa setelah salat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara berdoa Nabi SAW? Apakah mengangkat tangan atau tidak? Dan bagaimana Anda mengangkat tangan saat berdoa? Masya Allah. Antum minta doanya sudah type. Antum kelas Elvan ya, kita baru istighfar, antum sudah berdoa ya. Masya Allah. Baik. Kalau antum menonton tayangan kami, melihat di YouTube, jangan langsung disimpulkan ya. Yang langsung disimpulkan, lihat dulu dalam suasana apa saya mengajar, di mana saya mengajar, dan apa yang ditanyakan kepada saya dalam konteks apa saya menjawab. Karena sering saya juga melihat, memperhatikan, ada kesimpulan-kesimpulan yang tidak tepat. Karena memang tidak paham kalau kita menyampaikannya dalam konteks pengajaran di satu tempat tertentu, dalam konteks jawaban tertentu. Ya? Nah, ini sebetulnya pertanyaan tadi tentang terkait apakah setelah salat fardu kemudian boleh mengangkat tangan atau tidak dalam berdoa. Itu asal pertanyaannya. Lalu saya jawab dalam konteks ini. Pertama masalah doanya, kedua masalah mengangkat tangannya. Kita sampaikan bahwa yang pertama dalam keterangan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW itu selalu memanfaatkan sholatnya di dalam sholatnya dengan doa, karena sholat sendiri disebut dengan doa. Dari mulai takbir, kemudian iftitah sudah doa, fatihah sudah doa, kemudian rukunya doa, i'tidal doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud doa. Bahkan dalam sujudnya memperbanyak doanya. Sehingga karena semakin banyak doa sudah dilakukan dalam salatnya, setelah salat itu beliau memperbanyak zikir-zikirnya yang tadi saya sampaikan. Zikir-zikir yang istighfar, kalimat-kalimat yang lain. Sedangkan doanya itu disedikitkan. Disedikitkan ini yang kira-kira belum dibacakan dalam salatnya tadi. Atau memomentari kebutuhan yang ada setelah salat. Makanya saya simpulkan jarang berdoa bukan dimaksudkan tidak pernah berdoa. Tapi sekiranya doa yang belum dibacakan dalam salat, dibacakan setelah salat, atau ada kebutuhan yang dimintakan, baru beliau berdoa di situ. Kalau sekiranya tidak ada kebutuhan, maka beliau memaksimalkan dengan zikirnya. Itu yang saya maksudkan. Sedangkan doa-doanya yang simpel, Allahumma anta salam itu doa. Wa ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sini dibacakan. Kadang-kadang Nabi berzikir, sahabat sudah berdoa, ada yang begitu. Ada, nanti kita lihat. Materi berikutnya apakah zikir ini, apakah jahar, apakah berjamaah, apakah sendirian, itu materi berikutnya. Tapi yang paling menarik, ketika Nabi berzikir, sahabat ada yang berdoa. Buka kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah karangan Said Sadat, halaman 29, posisi paling kanan di pertengahan, hadis nomor yang keempat. Jadi ketika Nabi sedang berzikir, ada sahabat yang berdoa. Allahumma innaka antal ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, saya akui, saya yakini Engkau adalah Allah al-Ahad, satu-satunya yang tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Hamba memohon ya Allah, mohon ampuni dosa hamba. Kata Nabi, tahu dari mana kamu doa itu? Antadri, tahukah engkau? Ini adalah doa. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Doa ini kalau engkau mintakan dengan itu akan dikabulkan, kalau berdoa akan dijawab. Dikomentari oleh Nabi SAW. Yang berdoa sahabat, Nabi sendiri sedang berzikir di situ. Jelas sendiri. Jadi kalimat-kalimat berdoa pasca sholat yang saya sebutkan jarang bukan berarti tidak berdoa, tapi sesuai kebutuhan yang tidak dipanjatkan dalam sholatnya. Jelas begini? Baik. Nah sekarang dari situlah kemudian disimpulkan yang mengatakan kami mengambil hadis dari At-Tirmidzi, Nabi tidak pernah mengangkat tangan setelah selesai sholat fardu, karena memang yang dibacakan Nabi setelah selesai sholat itu zikir, zikir kalimat thayyibah, bukan doa. Antum saat istighfar mengangkat tangan nggak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan tidak kan? Ya saat doa itu yang diangkat. Doa mengangkat tangan sering Nabi mengangkat. Sampai-sampai turun ayat Quran mengatakan Nabi sering mengadah ke langit mengangkat tangannya bermohon. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Ketika Nabi meminta kiblat dipindahkan ke arah Al-Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon, mengangkat tangan bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Alihkan kiblat tidak. Baik. Jadi yang dimaksudkan kenapa jarang mengangkat tangan? Ya tidak mengangkat tangan setelah selesai salat fardu itu bukan berarti nggak berdoa, bukan. Karena Nabi langsung berzikir dengan kalimat istighfar yang tadi itu yang kita uraikan itu. Sedangkan kalimat itu tidak menuntut mengangkat tangan. Jadi hukum mengangkat tangan pasca berdoa itu boleh-boleh saja. Kalau antum misalnya ingin berdoa, mengangkat tangan boleh. Bahkan hadisnya banyak di situ yang menerangkan bahwa orang-orang yang mengangkat tangan saat berdoa, masya Allah, itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bahasa hadisnya, Allah sangat malu kalau membiarkan orang menengadahkan tangannya tanpa mendapatkan apa-apa, dalam keadaan hampa maksudnya. Jelas di sini. Jadi kalau membaca hadis, jangan kalimatnya begini langsung disimpulkan, tidak. Ada ilmunya di situ. Harus dilihat. Tidak semua hadis yang antum baca terjemahannya begini, maknanya begitu, belum tentu. Belum tentu. Saya sering sampaikan, salat sunnah paling baik di mana dilakukan? Di rumah, jangan sampai sini bacanya. Afdhalun nawafil fi baiti, ya, malam takunil faraid. Salat nafilah terbaik di rumahnya sepanjang bukan salat fardu. Belum selesai kalimat salat seterusnya wa baiti huna, dan rumahku di sini. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalimat wa baiti huna fa hadha yadullu ala anna idza kana baituhu qariban minal masjid. Ini menunjukkan hukum bahwa jika rumahnya dekat dengan masjid.
Karena rumah Nabi di masjid. Begitu adzan, Nabi sholat sunnah di dalam di rumahnya. Begitu iqamat, beliau keluar, rumahnya dekat dengan masjid. Tapi kalau rumah antum misalnya jauh dari masjid, tunaikan di masjid. Anda misalnya rumah dekat dengan masjid samping, ingin subuhan di sini, tunaikan sunnahnya di rumah supaya tempat sujudnya lebih banyak, menjadi saksi di akhirat. Tapi saya, Masya Allah, rumah di Bekasi, mau ngajar subuh misal di Istiqomah di Bandung, sholat sunnahnya di sana, nyampe sini kapan? Bukan cuma sholat subuhnya, kajian bisa kelewatan. Nah itu cara baca hadis di antaranya. Makan yang sunnah dengan apa? Tangan atau sendok? Tangan berapa jari? 3 jari. Berarti kalau 5 jari nggak sunnah. Coba baca dulu hadisnya. Mungkin antum baca dengan terjemahan, tidak dibaca dengan ilmunya. Ada balaghah di situ, ada kinayah, ada majaz. Nabi menyampaikan, makanlah kalian dengan sunnah seperti ini, 3 jari yang dipegang kurma begini. Kurma dipegang dengan 3 jarinya, mencontohkan makanlah seperti ini. Sedangkan zaman Nabi sudah ada roti, yang roti disobek, yang lain dan syurbah macam-macam. Tayyib. Disepakati oleh ulama, dilihat di situ yang dimaksudkan. Disepakati itu dilihat hadisnya maksudnya. Dianalisis. Ketika dikatakan pegang seperti ini bukan mengisyaratkan setiap makan harus dengan 3 jari, bukan. Maksudnya makan sesuai kadar makanannya. Kalau antum makan kurma dengan 5 jari, apa maksudnya? Artinya apa? Itu bahasa Jepangnya rowo. Ambil begini, tek 5 jari. Tidak. Maksudnya makan sunnah itu sesuai dengan kadar makanannya. Kalau nasi 5 jari, antum makan nasi pakai 3 jari, kapan habisnya? 3 jari. Akhi, kok lambat banget? Ini sunnah Nabi. Lihat konteksnya. Orang sudah nyiapkan sayur, dimasak-masak, berapa jam cari bumbunya, udah jadi, didiemin aja. Akhi, kenapa nggak diminum? Masih panas ya? Bukan. Kenapa? Sunnah Nabinya pakai tangan, nggak bisa ngambil tuh. Airnya nggak bisa, diulupnya nggak bisa kan? Mau ngambil mangkuk pakai 3 jari begini susah. Ya, gunakan sendok dengan baik, makan dengan baik. Itu poinnya. Jadi makan sesuai kadar makanannya. Itu poinnya. Nanti banyak sekali, banyak, dan ada hadis-hadis yang sensitif ya, masalah isbal, masalah janggut, masalah macam-macam dan sebagainya. Jadi ada hadis yang sifatnya lafzi, yang lafaznya langsung begitu, ada maknawi yang harus dilihat konteksnya seperti apa. Jelas di sini?